Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, sebelum kita mengkaji himpunan putusan tarjih, kita awali dengan bacaan Fatihah, diteruskan dengan ikrar dan doa belajar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Jamaah subuh yang berbahagia, kita teruskan yaitu halaman 80. Ini rangkaian yang terakhir ya, rangkaian yang terakhir dari pelaksanaan sholat. Ini saya ulang lagi secara gambarannya ya Pak ya. Nanti setelah ini, setelah gambaran secara umum, nanti ada dasar-dasarnya seperti yang telah kita kaji bersama yang berkaitan dengan tauhid. Itu ada dalil-dalilnya, dan begitu juga nanti ketika kita sudah kelar, nanti ada kenapa harus niat, kenapa harus takbiratul ihram, kenapa ada kenapa itu ada dalil-dalilnya yang dicuplikan dari beberapa hadis ya. Jadi ini di halaman ke ke-80 ya, di situ yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat. Nah di situ ada yang ke-17 ya, 16, 17 ada pernyataan qailan wa anta raqiun subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Jadi ketika ruku dan sujud itu ada yang sama bacaannya. Jadi ketika ruku yaitu, ketika sujud yaitu juga boleh subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Dan di sini juga dijelaskan awid ubisyai'in minal adiyah al-waridah anin nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kita berdoa yang selain ini. Maksudnya apa? Yang diriwayatkan dari Nabi. Jadi tetap kita walaupun pakai yang lain merujuk kepada hadis ya, hadis. Jadi jangan kita itu nanti pakai yang lain-lain, itu tidak dibenarkan. Cuma nanti ada ya beberapa pendapat ulama ketika sujud terakhir Pak, sujud terakhir itu boleh diisi dengan doa. Makanya ada beberapa penjelasan kenapa ketika sujud terakhir para alim ulama itu banyak yang lama. Di sana disampaikan untuk memanjatkan doa, karena
Di antara ya kalau di kita tidak ada tempat ya, tempat yang mustajabah nggak ada. Adanya di Makkah, Madinah, Masjidil Aqsa. Nah kalau di kita ada waktu sholat. Nah, jadi waktu kita sholat, dari situ ada waktu-waktu yang mustajabah. Waktu kita buka puasa, itu waktu mustajabah. Waktu kita habis sholat, itu juga waktu mustajabah. Waktu di mana kita itu diperbolehkan memanjatkan doa, dan doa itu kecenderungan dikabulkannya itu besar sekali. Jadi ada waktu-waktunya ya Pak ya. Jadi di sini teruskan lagi, ya boleh umpamanya pakai subhana rabbiyal azim ketika ruku boleh, atau ketika sujud subhana rabbiyal a'la boleh. Karena apa? Ada hadisnya. Ya, jadi ini yang apa itu membacanya. Terus sumarfa ra'saka i'tidal. Ketika i'tidal, bagaimana cara i'tidal? Rafi'an yadaika mislama rafa'tuhuma fi takbiratil ihram qailan. Takbiratul ihram eta apa itu i'tidal itu sama ngangkatnya. Sama seperti mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Artinya ya apa itu sempurna ya, jadi seperti ini. Jadi jangan bedakan, jangan cepet-cepet juga ya. Sami Allahu liman hamidah. Cuma nanti ada beberapa pendapat ulama kalau di kita itu imam saja yang baca sami Allahu liman hamidah. Kita nggak usah ikut-ikutan. Langsung Rabbana walakal hamd boleh. Rabbana walakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'du boleh, atau Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kalau yang ini memang yang paling dikhabarkan oleh Nabi, dan sebenarnya bukan Nabi yang membaca, salah seorang sahabat membaca. Terus disitulah ada perkumpulan, ya sahabat datang, siapa yang baca lafaz ini, subhanakallahumma rabbana sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Sahabat kan ketakutan, jangan-jangan salah gitu. Ya ternyata tidak. Disitulah turun malaikat langsung mendoakan orang yang membacakannya dengan bacaan itu. Jadi ini yang populer ya, rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah ini yang paling diriwayatkan itu populer. Nah akhirnya sahabat ikutin, banyak yang menggunakan ini. Ya Bapak boleh pakai yang lain boleh, tapi diutamakan yang ini. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini untuk anak-anak kita cara ngajarin jangan satu ya Pak ya. Semuanya diajarkan. Sebab apa? Kalau anak semuanya diajarkan itu bijaksana, arif. Ya jadi ya doa kita ajarkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya. Tapi yang lengkap, jangan diputus. Yang kemarin banyak kan yang lengkap. Atau sami Allahu akbar Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib boleh. Nanti anak arif bijaksana. Ya samalah kalau kayak Pak Dr. Ayuhan, beliau kan dokter pendidikan. Nah ketika ngajar ada beberapa teori. Nah ketika beliau mengajarkan ini ada teori ini, teori ini, teori ini, semakin mengetahui banyak teori, maka ketika ada orang yang melaksanakan teori tertentu itu dia tidak terkejut-kejut. Oh begitu, enggak seperti itu. Oh ini teori si anu gitu. Semakin arif, semakin bijak. Ya. Jadi teruskan lagi, rafi'an yadaika mislama rafa'tuhuma fi takbiratul ihram qailan sami Allahu liman hamidah fa idzan tasabta qaiman faqul rabbana walakal hamd. Jadi kalau berdiri jangan sampai belum sempurna Pak ya. Sami Allahu liman hamidah sampai jejeg. Ya mohon maaf ini orang tua dulu gitu ya, kalau sholat ngebut gitu, sami Allah liman langsung sujud. Nah itu tidak dibenarkan. Jadi sampai sampai berdiri sempurna.
Fakul Rabbana wa lakal hamd. Summasjud mukabbiran. Sujud ya, kemudian sujud dan takbir, wadok dan letakkan rukbataika wa atrafa qadamaika alal ardi, dan letakkanlah kedua dengkulmu dan ujung-ujung jari dari telapak kaki alal ardi, summa yadaika summa jabhataka wanfaka. Jadi urutannya dengkul dulu ya Pak, kalau bisa dengkul dulu. Setelah dengkul jari jemari diperhatikan. Jadi langsung tekan aja, jangan diangkat. Jadi tempelkan. Jadi kalau bisa itu semua jari jemari itu mengarah kiblat, baik tangan ataupun kaki. Makanya ketika kaki jangan digantung. Ini kadang-kadang ada dengkulnya nempel duluan, terus kakinya gantung. Kemudian setelah jari jemari baru tangan. Setelah tangan baru jidat dan hidung menempel ke tempat sajadah. Ini kalau dalam fikih Pak, itu penjelasan ini begitu nggak tahu ya, komplit atau ruwet gitu ya. Jadi umpamanya Bapak pakai sorban, terus sorbannya itu menjatuhi tempat sujud, itu nggak boleh itu. Atau perempuan yang pakai mukena, terus disiap-siapkan ketika sujud, mukenanya jangan tutup, itu juga nggak boleh, karena tidak sujud di tempat sujud. Tempat sujud itu yang tidak ini tempat sujud gitu, yang lepas dari baju. Nah itu makanya dalam kitab fikih itu dijelaskan begitu. Kalau sujud nggak boleh ada sorban yang menutupi muka tempat sujud, itu nggak sah. Kalau di dalam beberapa penjelasan kitab fikih, ya itulah. Kalau fikih itu memang pengajiannya banyak Pak. Ya kayak praktek kemarin sholat gitu ya. Kita kan ada imam ketika ditegur. Nah bagaimana ketika imam itu ditegur? Ya awalnya kan dengan subhanallah. Nah kalau tidak mau, ya kita laksanakan berikutnya saja. Bahkan kalau dalam beberapa penjelasan, kalau imam itu salah ya udah ganti. Jangan dibiarkan. Nah jadi ya ini ada beberapa pendapat ulama ya. Ya kalau sah atau tidaknya sah. Ya kalau umpamanya imamnya ditegur subhanallah budek. Budek. Terus dia terus yakin ini yang benar, ya sah. Dia sah. Nah kita yang nggak nunggu, ya sah. Cuma nanti ada beberapa pendapat ulama. Apakah kita harus ikutin perbuatan imam? Ya jelas kalau yang salah kan nggak boleh ya. Kita harus jalan. Tetap kita nunggu sampai salam. Nah, apakah kita sujud sahwi? Sujud namanya sujud sahwi. Sahwi itu buat yang lupa. Yang nggak lupa ya nggak usah. Nah, ini ada pendapat-pendapat. Nanti makanya kita harus ta'alum, belajar sampai umpamanya kan ada dua ya. Ada yang sujud sahwi, ada yang enggak gitu kan ya. Nah, ini kita harus kaji lagi. Mana yang merujuk kepada hadis yang sahih. Ternyata kita masih banyak yang harus kita pelajari. Yaitulah fikih itu pengajian-pengajiannya banyak Pak. Makanya kemungkinan terjadi itu ada. Kemungkinan terjadi itu ada. Ya apalagi kita ya. Rasulullah aja pernah salah loh. Tapi kalau Rasulullah itu salah, diingatkan itu langsung kontan. Ada dalam satu riwayat Rasulullah itu salat duhur itu 2 rakaat. Setelah salat duhur 2 rakaat, ya kayak Abu Bakar diem. Tapi ada di antara sahabat itu bertanya, ya Rasul, apakah salat duhur sekarang 2 rakaat? Apa iya? Langsung Nabi Muhammad itu melengkapinya. Jadi umpamanya Bapak ya sholat Isya terus pulang, terus teringat, wah tadi sholat Isya cuma 3 rakaat ya, langsung tambah 1 rakaat, nggak apa-apa. Nah ini contoh yang dicontohkan oleh Rasul. Ya itulah ada ya, walaupun Rasulullah sebenarnya ya orang yang sempurna, tapi ya itulah dijadikan contoh oleh Allah model yang seperti itu. Jadi Rasulullah kayak tawaf umpamanya ya, tawaf itu makruh tapi dicontohkan yang kayak gini makruh ya jangan gitu. Umpamanya tawaf berkuda
pakai kuda. Nah itu makruh berkendaraan. Nah ini dikiaskan pakai apa itu elektronik gitu ya, duduk terus jalan gitu. Ya sekarang bisa aja kan, namanya fikih kan. Nah itulah yang namanya fikih itu seperti itu. Ya, jadi di sini ada beberapa doa, yaitu waktu rukbatik saat sujud seperti itu ada 7 anggota. Mustaqbilan atau rofa asob irijlaik. Nah makanya ini jelaskan bahwa jari jemarinya itu disuruh menghadap ke arah kiblat. Diteruskan, ya, rawi'an mirfaqat qailan wa anta sajidan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli awid'u bisyai'in minal adiyah al-waridah anin nabi. Disuruh membaca doanya, yaitu sama dengan sujud, ya sujud sama dengan ruku, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, itu lafadznya. Awid'u bisyai'in minal adiyah al-waridah anin nabi sallallahu alaihi wasallam, atau menjadikan doa yang selain itu boleh asalkan ada rujukannya. Sumarfa ra'saka mukabbiran watmat inna jalisan qailan. Kemudian kita ini apa itu duduk ya, dan apa itu dengan menenangkan, jalisan dengan duduk, qailan dan berkata Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ada lagi yang lain, ada kan Pak ya? Robbi firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ada warfa'ninya ya Pak ya. Jadi karena saya biasanya pakai ini, jadi Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni ada. Yang Robbi firli juga ada. Jadi inilah makanya kalau kita tahu, pamannya kan kadang-kadang dengar Pak ya, pemanya kita pakainya ini Allahumma firli warhamni, ada lagi Robbi firli, kita nggak terkejut, kita enggak akan seperti itu, karena tahu oh iya ada rujukannya, itu benar semua, tidak ada yang salah. Summasjud mukabiran lisajdasaniyah musabbihan fiha kal ula sumarfa ruksaka mukabiran. Ya, kemudian sujud seperti semula ya, kembalikan. Nah diteruskan lagi waqud yasiron, dan kamu duduk summanhad. Waqud yasiron itu duduk pelan-pelan. Jadi ketika kita setelah rakaat yang pertama mau naik ke atas, disuruh duduk dulu, jangan dari sujud langsung, jangan. Ini yang kadang-kadang kebanyakan kita dari sujud langsung bangun, disuruh duduk pelan-pelan, baru Allah naik ke atas, seperti itu. Nah ini, jadi pokoknya setiap mau naik itu sujud, duduk dulu, duduk pelan-pelan, sebentar ya, duduk sebentar, naik. Ini juga secara psikologi ada. Kalau naik dari sujud langsung itu kan berat ya Pak ya. Iya, kalau duduknya itulah solusi. Memang di dalam Islam itu luar biasa Pak. Umpamanya, kenapa sih kok di Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram termasuk bulan yang diharamkan berperang? Kenapa? Karena ada bulan haji. Bulan haji itu yang datang dari mana-mana. Makanya disuruh kesempatan berangkat haji biar aman, pulang haji biar aman. Itu ajaran Islam. Luar biasa, sudah diantisipasi. Itulah karena ajaran Islam itu dari Allah, bukan rekayasa Nabi Muhammad. Semuanya itu sudah ada antisipasinya. Ya, jadi bulan haji kan Dzulqa'dah termasuk bulan yang diharamkan perang. Dzulhijjah termasuk Muharram waktu pulang. Nah ini karena yang datang kan dari berbagai pelosok dunia. Itulah hebatnya Islam, sampai sudah diantisipasi, jangan perang, haji dulu gitu. Nah ini hebatnya Islam itu seperti itu ya. Jadi ini sujud juga demikian, cara bangun dari sujud pun jangan buru-buru. Kemudian ketika sudah apa itu sujud, ruku ya, ketika bangun dari sujud baca Fatihah seperti biasanya. Ya tidak pakai doa iftitah ya, nggak pakai doa iftitah.
Makanya kalau sholat taraweh yang 4 rakaat ya sudah langsung Fatihah, Fatihah, Fatihah. Nah, di sini Fatihahnya seperti apa? Ta'awudz dulu tetap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan ya. Yang ta'awudznya bismillahnya mau kenceng boleh. Jadi sama seperti awal. Masih ingat nggak Pak kalau takbir itu dibagi dua Pak ya? Ada takbiratul ihram, ada takbir intikal. Yang disunahkan mengangkat takbir ada 4. Yang pertama ketika awal takbiratul ihram, ketika mau ruku, ketika bangun dari ruku. Yang keempat, yang ketika bangun dari sujud, rakaat yang ketiga. Nah, jadi bangun dari tahiyat awal, bangun dari tahiyat awal, yang rakaat yang ketiga diangkat tangannya, Allahu Akbar. Nah, itu namanya takbiratul intikal. Intikal itu pindah-pindah. Kalau ihram itu yang awalnya dihalalkan, kemudian ada yang diharamkan, takbiratul ihram. Nah, itu ya. Yang berikutnya, summasjud mukabbiran lisajdah saniyah musabbihan fiha kalula. Sama ketika sujud yang kedua pun demikian, seperti sujud yang pertama. Waqud yasiran summanhad ilil qiyam. Tadi ya saya sampaikan, ketika mau bangun duduk dulu pelan-pelan, summanhad kemudian bangun lil qiyami lirraqati saniyah, untuk rakaat yang kedua mu'tamidan alal ardi. Nah, ini disuruh bangun pelan-pelan. Waf'al fi raq'ati saniyah mislama fa'alta fi raq'atil ula. Sama rakaat yang kedua sama seperti rakaat yang kedua, yang pertama. Ghairu annaka la taqra'u du'a al-iftitah. Kalian tidak membaca doa iftitah. Wa ba'da farahika minas sajdatain fajlis ala rijlika al-yusra wansib al-yumna wa yadaika ala rukbatain. Nah, kalau yang ini kalau mau sujud mau tahiyat awal ya, itu diduduki telapak kaki kirinya. Ya, diduduki. Ini namanya duduk iftiros. Farsun itu berkuda duduk, jadi diduduki kaki kirinya. Nah, kaki kanannya disuruh berdiri. Ini jari jemarinya ditahan begini. Ini kadang-kadang diginikan kakinya. Nah, jadi dipelentongkan juga jangan Pak. Ini kadang-kadang dipelentongkan gitu ya, miring. Jadi kaki kirinya itu ditekan, kaki kanannya itu berdiri, telapak kakinya. Ini juga nanti ditinjau dari segi kesehatan Pak ya, dari gerakan takbir, ruku, iktidal. Kalau sempurna itu menjadi sehat, karena urat-uratnya itu tertarik semua kalau sempurna. Tapi kan kita kadang-kadang sholat itu karena buru-buru gitu ya, itu tidak sebagaimana mestinya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian wabata faraq majlis. Nah, yang tadi saya sampaikan, wadu yadaika ala rukbatayhi ilusra al-mansur. Jadi ketika kita sudah sujud mau duduk tadi ya, urutannya jelas, kaki kiri itu diduduki, kaki kanan dari jemari ditekan, terus tangan kiri itu sejajar dengan dengkul. Ya, begini juga jangan seperti ini, diperkirakan arahnya itu menghadap arah kiblat. Yang tangan jangan begini Pak ya. Ini kadang-kadang ada yang asyhadu alla ilaha illallah kayak begini aja. Nah, enggak boleh. Jadi tangan kanan itu menggenggam, jempol jari menempel ke jari tengah seperti ini. Jadi siap-siap. Boleh sejajar dengan dengkul yang jarinya, atau maju ke depan boleh. Kalau yang kaki kanannya, tangan kanannya. Untuk jari tangan kiri itu seperti ini. Jadi begini juga jangan seperti ini. Jadi diusahakan kayak menghadap kiblat semua. Ini tata cara tasyahud itu seperti itu. Ya, yang teruskan yang di sini waqtul ibham alal wusta. Jadi di sini kita itu meletakkan jempol ibham alal wusta, jari tengah seperti ini, tempelkan. Jangan enggak ditempelkan.
Nah itulah caranya. Wa hadzal julus fi ghairi raka'atil akhirah. Ini duduk bukan tahiyat akhir. Wa amma fiha faqafaitu an tuqaddima rijlal yusra wa tansibal yumna wa taquda 'alal maq'adati. Ya, jadi inilah cara duduk yang ketika mau bangun. Nah, bagaimana apa yang dibacakan tasyahudnya? Silakan Bapak tambah ya, umpamanya yang biasa at-tahiyatul mubarakatus, tambah yang lain boleh ya Pak ya. Ya, semuanya merujuk, kalau ada waktu dihafal. Nah, kalau yang di sini dianjurkan dengan tasyahud yang bacaannya at-tahiyatu lillah was-sholawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Diteruskan lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatnya summa tusolliya ala nabi sallallahu alaihi wasallam qailan, dengan berkata Allahumma sholli ala Muhammad. Di hadisnya tidak ada yang lain Pak ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ini rangkaian sholat Pak ya, rangkaiannya sholat seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ini tahiyat awal sampai sini ya Pak ya. Kadang-kadang ada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, langsung bangun. Ada. Ini saya perhatikan, mohon maaf, kadang-kadang imam ada yang bacanya gitu. Setidaknya kalau tahiyat awal innaka hamidum majid. Jadi kalau ngajarin sholat itu kata Rasul shollu kama ra'aitumuni usolli. Mohon maaf ya, istilah rukun, sunnah, mubah, haram itu di zaman 4 mazhab. Ya, 4 mazhab. Jadi di zaman Rasul nggak ada. Kalau zaman Rasul itu wa ma atakumur rasulu fa'udhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi apa yang didatangkan oleh Rasul, sahabat ngambil, langsung laksanakan. Nggak nanya ini sunnah, ini wajib, ini nggak ada. Nah itulah bedanya ya Pak ya. Makanya kalau ngajarin sholat, ya udahlah semuanya aja, dari takbiratul ihram sampai salam, ini yang harus dilaksanakan. Sebaiknya seperti itu. Ya jadi sempurna gitu. Kalau diajarkannya sempurna kan dalam hati tertanam, saya sholatnya harus seperti ini gitu. Kalau dikasih tawar-tawar, ini yang sunnah, ini yang rukun aja. Nah ini yang kadang-kadang seperti itu. Sumat'u bima tasya'u bi aqsara mimma tad'u fit tasyahhudil akhir. Ini ada lagi kalau tambahan yang terakhir ketika tahiyat akhir ada doanya. Ini yang di halaman 83 itu ya Pak ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, summa salim yaminan, kemudian salim itu membaca salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga perlu diperhatikan. Ketika kita salam disuruh menunduk, jangan menghadap lepas sana. Karena suruhannya apa? Ketika kamu salam ke kanan, melihat pundak yang kanan. Jadi begini. Kadang-kadang kanan jauh banget gitu ya. Makanya wasalim al yusra juga begitu, asimal juga melihat pundak. Ya, jangan ke sana, jangan. Nah, seperti itu lihat sempurna. Jadi sempurna itu tarik Pak ya. Tarik sampai sempurna seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadap sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang rukun yang kanan ya Pak ya. Ini juga nanti ada kalau dalam kitab fikih. Bagaimana kalau kita ketika sholat sudah keblet kentut? Nah, kalau salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perut jangan diteruskan. Kalau diteruskan batal, karena masuk dalam kategori sholat. Kalau lo nggak tahan, yang kadang-kadang anak muda gitu ya,
karena makannya macem-macem. Kalau kentut kadang-kadang nggak bisa ketahan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebelet kentut kan jangan salam. Kalau salam juga batal karena di dalam rangkaian sholat. Nah, kenapa batal? Karena dalam rangkaian sholat. Nah itulah. Nah yang seperti ini ya. Ya jadi seperti sampai kita tuh melihat ke kanannya. As-sholatu ala nabi ar-raka'at tsaniyah summa salim kama taqaddam. Ya jadi kita disuruh untuk sholat salim seperti yang pertama. Jadi ini juga dinyatakan Pak. Ini kadang-kadang mohon maaf ya Pak ya. Kan ada ya orang sholat kalau perempuan begini, kalau laki di dalam hadis dijelaskan di sini dijelaskan la farqa bainar rajuli wal mar'ati fi hadhil kaifiyah, bahwa tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan. Karena Nabi tidak pernah menyatakan sallu kama ra'aitumu Aisyah sholat, nggak ada. Jadi ra'aitumuni usolli, seperti aku sholat. Ya, nah kalau di dalam fikih itu kebanyakan dari Imam Syafi'i ya. Kalau perempuan disuruh begini, jaga ketika sujud begini gitu kan. Nah itu pendapat ulama. Ya pendapat ulama. Kalau pendapat ulama ya kita boleh ngikutin, boleh juga tidak. Kalau sekiranya ada yang lebih kuat, ya kita ngikutin yang kuat kan ya dari Rasulullah. Jadi tidak ada perbedaan sholat laki dengan perempuan. Yang bedanya cara menutup auratnya, karena dijelaskan. Jadi nutup aurat yang jelas itu hanya dalam sholat Pak. Jadi yang harus kelihatan muka dan telapak tangan itu sahih. Makanya nanti ada beberapa pendapat ulama yang ketika di luar bagaimana. Bahkan kalau laki-laki dengan perempuan di dalam keluarga itu auratnya beda kan, dada sampai dengkul ya keluarga. Nah inilah pentingnya Pak ya, sholat itu yang nanti kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang paling pertama, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Penting sholat. Beda Pak, kalau kita dengan sama kita, yang pertama dihisab apa Pak? Darah. Pernah nggak kita bunuh orang? Nah, kalau kita nggak pernah bunuh orang yang bukan haknya, ya kita selamat insya Allah. Sholatnya bener nggak? Kalau sholatnya bener, insya Allah selamat. Nah, itulah yang dapat sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Mari kita tutup kaji kita dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.